Oke, langsung aja sama-sama kita teruskan materi kita pada malam hari ini. Teman-teman, sebagai seorang guru kita mesti ingat bahwa Bapak Ibu guru sekalian bahwa pembelajaran itu yang terbaik adalah pembelajaran yang efektif begitu. Efektif itu apa sih gitu? Efektif itu menarik ya, karena tanpa anak-anak itu terlibat atau bahasa Inggrisnya itu engaging ya, tanpa anak-anak itu engage, tanpa anak-anak itu terlibat kan atau tertarik, nah, pelajaran itu susah untuk terjadi begitu. Jadi kalau kita mau pembelajaran itu kita mau datang dengan banyak handout atau banyak materi atau banyak peralatan, tetapi peralatan atau materi itu tidak menarik, tidak akan terjadi keterlibatan. Dan kalau tidak terjadi terlibatan, maka pembelajaran itu tidak akan efektif, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa sih pembelajaran itu harus menarik? Kenapa sih pembelajaran itu harus menyenangkan? Karena itu akan membuat terjadinya koneksi antara Anda sebagai seorang guru dan juga materi yang Anda bawakan kepada murid-murid. Nah, tanpa koneksi tersebut, ya nggak akan jalan gitu ya transfer pembelajarannya. Oleh karena itu penting untuk melihat atau pada saat kita merancang pembelajaran kita memastikan bahwa pembelajaran kita itu pembelajaran yang menarik, Bapak Ibu ya, karena menarik itu tadi membawa pada keterlibatan. Nah, yang kedua, bukan hanya menarik yang akan membuat pembelajaran itu menjadi efektif. Sering ya Bapak Ibu ya kita lihat sesuatu yang lucu atau kita ikut sesuatu yang menyenangkan, tapi kemudian kita lupa gitu. Nah, agar pembelajaran itu menjadi efektif, bukan hanya harus menarik, tetapi juga harus bermakna gitu ya. Harus ada maknanya. Artinya harus relevan dengan anak-anak yang kita ajarkan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini mengajar tentang biologi, kemudian mengajar tentang luar angkasa. Nah, tugas Bapak Ibu bagaimana sih membuat pengetahuan tentang luar angkasa ini menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sesuatu yang relevan untuk anak-anak. Bapak Ibu bisa menceritakan bagaimana kaitannya bulan dengan iklim. Nah, itu contohnya membuat pelajaran menjadi sesuatu yang relevan. Anak-anak rasain nggak panas matahari? Rasain nggak ada hujan? Nah, ternyata itu juga adalah hasil interaksi dari benda-benda angkasa loh, gitu ya. Jadi, kita nggak hanya ngajar teorinya, tetapi kita harus dapat membuatnya menjadi sesuatu yang relevan, menjadi sesuatu yang bermakna untuk anak-anak kita. Nah, hari ini kita akan memfokuskan sama-sama dengan bagaimana kita bisa membuat PowerPoint kita menjadi sesuatu atau menjadi media pembelajaran yang menarik atau menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Sekali lagi saya masih undang nih Bapak Ibu ya untuk bergabung di kelas point saya. Boleh ketik classpoint.app, kemudian masukkan kodenya slide send ya. Masukkan kodenya slide send. Cobain nih rasanya ya. Kalau guru pakai presentasinya di kelas point itu kayak gimana sih dari sisi muridnya. Nah, nih jadi biar Bapak Ibu juga bisa terinspirasi untuk menggunakan ya. Sudah ada 70 orang yang bergabung di kelas point saya. Masih bisa cukup nih, masih bisa sampai 200. Kesempatan masih terbuka ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kenapa sih kok hari ini tuh atau Slide Center mengundang saya untuk membawakan tentang kelas point gitu ya. Nah, kenapa kok kelas point-nya? Jadi satu kelebihan dari kelas point ini adalah kalau Bapak Ibu sudah download dan Bapak Ibu sudah menginstalnya, maka kelas point itu akan menjadi add-in di dalam PowerPoint kita. Artinya sudah terintegrasi. Mungkin di sini Bapak Ibu juga punya pengalaman menggunakan banyak ad tool gitu, educational tools, dan harus membuka browser yang berbeda atau harus membuka Windows yang berbeda. Nah, kalau menggunakan ClassPoint itu sudah langsung di dalam ClassPoint-nya sendiri, tidak perlu membuka aplikasi lainnya. Jadi pada saat Bapak Ibu membuka ClassPoint-nya juga sudah ada di dalam PowerPoint-nya Bapak Ibu. Jadi lebih efektif secara waktu, secara tenaga gitu ya, dan lebih mudah karena sudah bisa dinavigasi dalam satu aplikasi sendiri yaitu PowerPoint. Kemudian yang kedua, bukan hanya dapat menjadi alat yang menarik untuk anak-anak pada saat kita melakukan bukan hanya untuk online seperti yang saya lakukan sekarang, pada saat Bapak Ibu juga mengajar di kelas, karena kita sekarang sudah nggak ada online kelas ya, kita sudah kelasnya sudah tetap muka lagi, masih berguna nggak sih ClassPoint? Masih Bapak Ibu, karena
kelas point ini juga bisa menjadi salah satu alat presentasi yang lebih menarik. Jadi Bapak Ibu punya PowerPoint, dengan memberi kelas point bisa memiliki fitur-fitur untuk presentasi yang menarik yang nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah apa? Kalau semuanya bergabung, ini seperti ada 84 guru-guru yang ada di dalam kelas point saya, ini 84 guru ini bisa terlibat dalam aktivitas atau dalam kegiatan-kegiatan yang saya telah rancang atau masukkan di dalam kelas point. Masih saya undang nih, sudah ada 87 guru, 86 orang yang masuk di kelas point. Lainnya, ayo masih bisa masuk. Klik classpoint.app, masukkan kodenya slide send ya. Kodenya ada di kanan atas ini Bapak Ibu ya, slide send. Kemudian keuntungan lainnya adalah bisa digunakan untuk asesmen formatif. Nah, sebagai guru kita ini kan harus terus-menerus mengetahui ya apakah anak-anak ini ada dalam tahapan yang memang kita rencanakan. Caranya tahunya adalah dengan menggunakan asesmen formatif. Nah, kadang-kadang asesmen formatif itu menghabiskan waktu dan tenaga karena kita harus desain, kemudian harus cek gitu ya. Harus periksa lagi, harus menilai dan sebagainya. Nah, dengan kelas point, Bapak Ibu bisa melakukan asesmen formatif dengan lebih cepat, dengan juga lebih mudah karena fitur kelas point ini ada yang bisa membantu bahkan sampai memberikan rekap nilai untuk anak-anak yang masuk di dalam kelas point Bapak Ibu. Keren ya. Jadi bisa digunakan juga untuk asesmen formatif. Dan nggak kalah serunya, dan sesuai dengan tema kita pada hari ini juga, itu kelas point adalah salah satu fitur gamifikasi. Nah, gamifikasi mungkin di Bapak Ibu Guru sudah tidak asing lagi ya, bahwa kita ini gamifikasi artinya kita menggunakan materi pembelajaran di kelas dengan menambahkan elemen-elemen dari permainan agar membuatnya menjadi menarik untuk anak-anak. Nah, elemen-elemen gamifikasi ini juga sudah ada di dalam kelas point. Apa aja nanti kita lihat sama-sama. Nah, dengan ini alasannya, maka saya sangat dorong ya Bapak Ibu sekalian untuk coba nih gunakan di kelas ya dan rasakan sendiri manfaat-manfaat ini gitu. Bisa membuat anak-anak lebih tertarik gitu ya, lebih terlibat dan bisa juga kita sebagai guru dapat data-data dari pencapaian anak itu sendiri. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Yuk, masih ada kesempatan sekali lagi yang belum bergabung, sudah 100 guru yang bergabung di kelas point saya. Yang di YouTube juga boleh bergabung ya di classpoint.app, kemudian masukkan kodenya slide send. Nanti saya akan berikan 3 kode Class Point Pro selama 3 bulan untuk 3 orang pemenang ya. Oke, tadi sekali udah saya kasih tahu ya Bapak Ibu sekalian bahwa salah satu kelebihan dari Class Point ini adalah kita bisa langsung menggunakannya dalam PowerPoint itu sendiri gitu. Nah, dalam PowerPoint itu sendiri nggak perlu buka aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, itu jadi sudah terintegrasi. Nanti kalau Bapak Ibu sudah download, maka nanti akan ada tab baru di sebelah kanan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada tulisannya Ingno Class Point. Jadi sudah kalau pakai PowerPoint kita udah tahu ya ada tab Home, Insert, Draw, Design, Transition. Nah, kalau udah download Class Point, ada satu tambahan tab lagi yang namanya Ingno Class Point. Ini udah terintegrasi gitu. Jadi karena udah terintegrasi jadi lebih enak ya. Dan hari ini kita akan bahas 3 dan sekaligus mencoba gitu ya fitur Class Point ini dalam meningkatkan PowerPoint menjadi media yang interaktif. Yang satu, Class Point sebagai perangkat presentasi. Kemudian yang kedua, Class Point sebagai kuis interaktif untuk anak-anak. Dan yang ketiga, Class Point sebagai sebuah metode gamifikasi gitu ya. Langsung aja, ini kalau kita taruh semua fiturnya Bapak Ibu ya, ada kurang lebih 30 fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan pada saat menggunakan Class Point. Bisa menggunakan multiple choice, bisa menggunakan word cloud, bisa menggunakan fill in the blank, bisa bikin shape, bisa bikin summary dari kuis, ada fitur AI juga, ada bikin polling. Nah, ada banyak banget sebenarnya fiturnya. Hari ini mungkin kita nggak akan bisa bahas 30-30-nya karena akan memakan waktu cukup lama. Tetapi biar bisa jadi gambaran ya buat Bapak Ibu sekalian bahwa ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk mengubah PPT kita menjadi media yang interaktif dengan Class Point.
Kita masuk yang pertama, yaitu kelas point sebagai perangkat presentasi, ya, sebagai perangkat presentasi. Nah, kita seringkali pakai PPT itu kan nggak hanya pada saat kelas online ya, Bapak Ibu ya, pada saat kita di kelas sekalipun tatap muka kita menggunakan PowerPoint. Nah, dengan kelas point ini kita juga bisa menggunakan loh untuk meningkatkan PowerPoint kita, gitu ya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu mungkin tadi lihat ya pada saat saya menggunakan kelas point ini, di bagian bawah ini ada tambahan yang tidak ada pada PowerPoint pada umumnya, gitu ya. Ini ada indeks, kemudian ada arrow untuk ke belakang dan ke depan, ada laser, ada pen, dan seterusnya. Nah, ini adalah fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan pada saat Bapak Ibu melakukan presentasi di kelas, begitu ya. Fiturnya apa aja? Ini fiturnya sebanyak ini ya, Bapak Ibu ya. Kita akan lihat sama-sama satu persatu. Yang pertama adalah fitur annotation. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu waktu kita ngajar di kelas, kita ini pingin tambahin catatan, begitu ya. Nah, kalau kita pingin tambahin catatan, pada saat kita menggunakan PowerPoint, biasanya kita harus stop slideshow dulu, betul ya. Terus kemudian kita ketik. Gitu. Nah, kalau menggunakan kelas point, pada saat Bapak Ibu menjelaskan dengan menggunakan PowerPoint, pada saat itu Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu, Bapak Ibu nggak perlu stop slideshow-nya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam toolbar tersebut, gitu ya. Fiturnya apa aja? Fiturnya ada pena, kemudian ada highlighter, ada pembuat bentuk ini ya, shapes, ada juga text box. Gitu. Nah, ini saya coba ya langsung di dalam layar nih. Misalkan saya ingin menekankan kalimat tertentu, nah saya bisa klik di sini di highlight. Ya, setelah diklik di bagian highlight, ini bisa pilih warnanya juga dan bisa pilih ukurannya juga. Ya, misalnya saya pilih warna pink, saya mau highlight ini nih. Nah, itu udah langsung ter-highlight gitu Bapak Ibu ya. Udah langsung tampil. Bapak Ibu nggak perlu stop slideshow, nggak perlu ketik-ketik, nggak perlu ubah warnanya. Bisa langsung diedit sekaligus menjelaskan gitu. Nah,